Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 2204261 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, materi yang saya ambil di sini itu materi Departemen 14. Mana materinya itu globalisasi dan konsekuensinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam globalisasi ini ada 3 konsep yang perlu dibahas. Yang pertama, konsep globalisasi. Yang kedua, aspek globalisasi. Yang ketiga, konsekuensinya globalisasi bagi masyarakat Indonesia. Baik, yang konsep yang pertama yang saya bahas yaitu konsep globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang melintas batas-batas negara dan wilayah, sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi merupakan fenomena yang terjadi di dunia modern yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Yang kedua, aspek globalisasi ada 3. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek sosial budaya. Yang pertama yang saya bahas itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah salah satu aspek yang paling terlihat dalam globalisasi ini. Dalam aspek ini berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, investasi, keuangan migrasi, dan perdagangan antar negara. Aspek ekonomi globalisasi membuat pasar dunia menjadi lebih terbuka dan kompetitif, sehingga memungkinkan adanya aliran modal, tenaga kerja, produk, dan jasa lintas batas. Adapun contoh-contoh ekonomi globalisasi yaitu yang pertama, adanya e-commerce atau pandangan elektronik yang memudahkan konsumen untuk membeli produk dari berbagai negara melalui internet. Yang kedua, adanya sebuah perusahaan multinasional atau transnasional yang memiliki cabang atau operasi di berbagai negara, seperti adanya Coca-Cola, adanya McDonald, adanya Toyota, dan lain-lain. Dan masih banyak berbagai macam perusahaan multinasional yang ada. Yang ketiga, adanya kerjasama ekonomi antar negara atau blok negara seperti adanya ASEAN, Uni Soviet, NAFTA, dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, keamanan, dan kerjasama antar negara. Aspek politik globalisasi membuat negara-negara menjadi lebih saling tergantung dan saling berintegrasi satu sama lain. Dalam menyelesaikan berbagai isu global, aspek politik juga mendorong terbentuknya suatu organisasi internasional atau regional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Adapun contoh-contoh aspek politik globalisasi yaitu yang pertama, adanya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional terbesar yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia ini. Yang kedua, adanya gerakan sosial atau aktivitisme global yang membuat masyarakat sipil dari berbagai negara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan bersama. Ketiga, adanya isu-isu global yang membutuhkan penanganan bersama antar negara seperti terorisme, perubahan iklim, pandemi, COVID-19, dan lain-lainnya. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, agama, bahasa, seni, dan budaya dari berbagai masyarakat di dunia ini. Aspek sosial budaya globalisasi membuat masyarakat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Aspek sosial globalisasi juga masyarakat menjadi lebih mudah mengakses dan
menyebarluaskan informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Adapun contoh aspek sosial budaya globalisasi yaitu yang pertama, adanya media sosial atau jejaring sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang. Kedua, adanya budaya populer atau pop culture yang merupakan produk-produk hiburan yang disukai oleh banyak orang di dunia seperti film Hollywood, musik K-pop, dan ada juga anime Jepang. Dan masih banyak-banyak lain contohnya dan lain-lainnya. Yang ketiga, adanya pluralisme atau multikulturalisme yang merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya yang ada di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu konsekuensinya globalisasi bagi masyarakat di Indonesia. Globalisasi mempunyai dampak yang sangat-sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun secara negatif. Adapun dampak positif globalisasi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi membawa perubahan nilai dan sikap dalam budaya, dengan merubah nilai irasional menjadi rasional. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan pembelajaran tentang nilai-nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang lebih maju. Yang dua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi membantu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan didorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Pembukaan industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Globalisasi dapat membantu penguatan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. 5. Diversifikasi budaya. Globalisasi dapat memperkaya budaya Indonesia melalui pertukaran budaya antara bangsa-bangsa yang berbeda. Hal ini dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai dan memperkaya keragaman budaya yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan ada juga dampak-dampak negatifnya. Yang pertama, pola hidup konsumtif yang berlebihan. Di era globalisasi, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang beragam dan mudahnya akses ke berbagai barang dan jasa. Namun, dampak negatifnya adalah munculnya pola hidup konsumtif yang berlebihan dan tidak terkendali. Pemenuhan kebutuhan yang seharusnya cukup menjadi berlebihan dan memicu adanya perilaku boros dan pemborosan. Yang kedua, individualisme yang berlebihan. Globalisasi yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi juga berisiko memicu sikap individualisme yang berlebihan. Orang cenderung lebih memilih beraktivitas secara mandiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ketiga, ancaman budaya. Lokal globalisasi budaya dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal, terutama budaya tradisional. Budaya lokal mungkin terpinggirkan oleh pengaruh budaya luar yang lebih masuk ke dalam masyarakat dan menjadi lebih dominan. 4. Penyebaran penyakit dan bencana alam. Globalisasi ini juga dapat mempercepat penyebaran penyakit, terutama dengan adanya perjalanan yang lebih mudah dan cepat antar negara, seperti bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami. Yang kelima, persaingan bisnis yang tidak sehat. Globalisasi di bidang ekonomi juga dapat menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat, terutama bagi negara-negara kecil yang sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan kuat dari negara maju. Sekian penyampaian materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.